Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Nggih, Mbak Yun, aku takon. Iki kan apa? Majikanku kan uangnya kan terlalu apik ngono Mbak Yun ya. Sebentar ya, Mbak, ya, sebentar, Mbak, ya. Kamu tahu kan kalau telepon saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook, jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu. Dan tolong pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa ntar saya nggak nyambung banget. Oke. Mbak Yun, kan majikanku terlalu baik, terlalu baik. Majikanmu terlalu baik, terus? Ini kan aku jaga anak 2. Anak yang kecil itu nakalnya nggak minta ampun sih sebenarnya, dia nakal banget. Nah terus kan anakku yang besar itu punya teman di sekolahan. Nah terus kan itu ibunya jadi temennya mbokku. Sebenarnya tadinya belum kenal sama mbokku. Nah terus lama kelamaan sering bareng berangkat sekolah, sering bareng. Terus habisnya juga kan sama aku. Nah habis itu lama kelamaan itu deket sama majikanku. Nah dia sendiri waktu itu punya pembantu sendiri tapi PR. Nah habis itu pembantunya kena COVID, dia diinterminate. Nah terus kan nggak punya pembantu. Akhirnya lama kelamaan itu kayak selalu minta tolong sama majikanku. Tolong nanti aku nitip anakku, suruh pembantumu itu antara anak kelas kalian. Kan aku bawa anak 2, yang satu yang kecil ini suka lari-lari kemana-mana kayak itu, nggak suka gimana ya, nggak suka gandeng tangan kayak gitu lah tuh. Nah itu sekali aku mau dititipin, oke nggak apa-apa, oke aku bilang gitu sama majikanku. Nah itu kok kayak keseringan setiap hari, yang nggak setiap hari, kayaknya bisa dihitung itu 1 minggu itu kadang 3 kali sampai 4 kali aku minta tolong suruh, nanti kalau nggak nyuruh jemput kadang nitip bareng sekolah kayak gitu loh. Nah kan tapi ibunya itu kayak nggak punya rasa terima kasih, nggak punya rasa apa ya namanya, dibilang pembelian itu, tapi dia tuh nya itu sama majikanku doang, baiknya itu sama majikanku aja. Kayaknya aku udah nolongin anaknya nganter sekolah. Jadi kan saya nganter anakku sendiri 2, terus dititipin anaknya dia kan setiap hari itu. Kalau lagi dititipin kan aku takutnya itu anakku sendiri yang jatuh kan waktu itu pernah anakku sendiri jatuh, kakinya sampai berdarah karena anaknya yang kedua sama anaknya yang satu itu sama anak yang gede lari-lari juga. Terus? Jadi kan aku mau ngomong sama majikanku, nggak mau membawa anaknya, nggak mau nganter, nggak mau jemput itu, tapi aku tuh kasihan sama majikanku karena majikanku itu kalau aku ngomong aku nggak mau bawa anaknya dia kayak gitu, itu majikanku yang nggak enak sama temennya itu. Gimana caranya aku ngomong ya Mbak ini biar aku tuh ya juga takut karena itu bukan tanggunganku, anak yang dititipin itu. Takutnya kalau anakku yang jatuh majikanku masih bisa memahami, kalau anaknya dia yang jatuh kan nantinya ada ini aku takutnya ada apa kayak gitu loh Mbak ini. Gimana caranya, aku tuh bingung sekali, caranya ngomong sama majikanku. Oke, sebenarnya nggak perlu bingung, Mbak. Sekali lagi, kalau kamu HH sama temennya, terus kamu HH sama majikanmu, ya selamanya jangan ngomong. Simpan dalam hati saja. Intinya, ya kamu harus ngomong sama majikanmu. Dadaya, okam tim santo subhang yawa. Yugo yamat ya pinggo fuca. Dan suara itu kamu rekam.
Kalau suatu saat anak yang satunya jatuh, kamu tahu, 太太我之前講咗啦，我唔可以負責3個小朋友嘛，paham nggak maksudku? Iya. Jadi kamu harus ngomong sama maji kamu. 太太我真係唔得3個小朋友啊，咁我點做啊？我要2個小朋友冇咩問題，3個小朋友跑咧有咩問題？邊個負責啊？太太，我而家唔要啦，我好驚啊！ Pernah Mbak Yuni, aku pernah bilang sama mbokku waktu malam-malam, kamu itu ya, di tau mungkin lah itu kayak aku majikanku bilang kayak gini, aku juga nggak bisa menolak karena aku sebenarnya juga nggak kepengen kamu tambah urusanku, tapi aku nggak bisa menolak. Dia nggak bisa menolak, kamu bisa menolak. Kamu bilang sama 太太冇，太太如果你咁樣你講唔出咧，我唔做咯。Karena itu bahaya juga loh, Dok, kalau ada apa-apa sama kamu, siapa yang tanggung jawab atas dirimu? Iya, aku takutnya ya seperti itu. Padahal majikanku yang cowok itu waktu itu aku kan pernah kayak gini. Aku yang nggak seneng sebenarnya gitu itu nggak seneng sih gitu. Begitu takutnya aku kerjaanku juga bertambah gonjang-ganjing kayak gitu Mbak Yuni, karena bukan aja, karena kadang anaknya itu dititipin di rumahku ini, kadang-kadang anakku waktunya makan lah, waktunya apa, kayaknya dia mau ngabrak ikan kerjaku itu loh Mbak Yuni. Terus bapakku, kan aku udah bilang kayak gitu sama mbokku, terus bapakku bilang kayak gini, udah aku bilang kan dulu nggak usah terlalu leyan. Bapakku bilang kayak gitu sama mbokku, tapi mbokku itu terlalu baik sama orang. Mbokku kayak nggak pernah bisa menolak orang minta tolong kayak gitu loh kayak ini. Ngerti, tapi masalahnya kan ada di kamu, sayang. Kamu harus ngomong apa adanya. Ya umat ya pingko fuca. Kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab? Kalau dademu bilang kan yuk fuca, kamu mantai lah. Kamu terserah kamu loh, kamu mau gimana? Paham nggak maksudku? Iya. Jadi mau tidak mau kamu harus ngomong dulu, Dok. Dan kamu harus ada rekamannya, setidaknya sebagai bukti. Karena ada apa-apa itu yang salah tetap kamu, sayang. Iya sebenarnya, iya aku udah pernah bilang kayak gitu. Terusan kayaknya apa masalahnya itu mbokku itu yang nggak pernah gimana ya Mbak ini, aku mau ngomongnya itu serba repot, majikanku orangnya juga nggak enakan, karena aku ya juga ngomong terus kalau kayak gini aku kayak nggak fokus kerja terusan Mbak Yuni. Makanya kamu harus ngomong, sayang. Kamu harus ngomong. Kalau kayak gitu kamu bilang, coba tata you boleh kamu yang QO. Dia baru bisa mengambil keputusan, Mas, sayang. Ngerti nggak? Enak dong, itu majikan satunya nggak usah gaji pembantu. Juga nggak ada terima kasihnya sama kamu. Bukan masalah gajinya, terima kasih aja nggak ada. Paham nggak maksudku? Kayaknya nanti kalau di depan majikanku kayak seolah-olah itu dia baik banget kayak gitu ya, itu pun yang aku nggak suka. Sebenarnya kalau anda kata anaknya pun ya juga nakal. Sebenarnya anda kata dia mulai mau sedikit aja. Hak heti, mulai mau hak heti. Nggak keberatan lah. Tapi dia itu kayak saya kalau di depan majikanku baik banget. Ya udah loh, kamu jangan bermuka dua kamu. Kamu katakan aja, dadaya, gue hau le hai to le mai to le gitu om hau. Paham nggak? Iya. Padahal mbokku sendiri udah tahu kalau pembantunya itu dipecat karena nggak bukan kesalahannya pembantunya, itu mecatnya apa itu udah tahu, tapi dia itu pernah aku ngomong
dia loh sama pembantunya aja nggak itu, apalagi sama aku pernah ngomong kayak gitu. Lekoi lah ngono. Ya lekoi咯，咁係咁bilang啦，如果你逼我做嘢，我唔做啦，太太，我有機會唔做啦。Paham nggak maksudku? Iya, iya, iya. Ya kamu yang harus tegas sayang. Iya, Mbak. Kamu yang harus tegas. Suamiku pun juga bilang kayak gitu. Kamu yang harus ngomong terus terang sama mbokmu. Kalau kamu nggak ngomong terus terang sama mbokmu, ya mbokmu yang nggak tahu. Orang bapak aja udah paham. Iya, kamu harus ngomong langsung sama mbokmu. Kamu harus ngomong sama mbokmu. Iya, iya. Iya. Harus tegas ya sayang ya. Oke, aku tak tunggu kamu lah. Ada waktu main ke kantor, Hama? Oke, makasih ya Mbak. Yo, bye-bye. Mbak, nggak ada siapapun yang bisa nolong kamu kecuali dirimu sendiri. Lah kamu sambat nomor ini, tapi kamu sendiri tidak bertindak tegas, yo gak iso. Karena tindakan itu hanya kamu yang bisa melakukan. Kita orang di luar itu cuma bisa membantu doa. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, lebih berhati-hati lagi, dan itu bukan tanggung jawabmu gitu loh. Anak itu bukan anaknya majikanmu, kenapa kamu harus bertanggung jawab? Ya itu resikomu. Kalau kamu tidak mau bertahan, ya pergi saja gitu loh. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia, amin.